Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 54. Sebenarnya lah, ketika senja turun, maka seorang petugas sandi telah menghadap Ki Gede Pemanahan dengan wajah yang pucat berkeringat. Kami mohon ampun. Ada kesalahan dalam pengamatan kami. Kesalahan apa? Bertanya Raden Sutawijaya. Padukuhan ini 2 hari yang lalu memang benar dilalui oleh pasukan Haryawisaka itu. Lalu? Petugas sandi itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kau berada di antara kami, jangan takut, desis Pangeran Benawa. Kami telah masuk ke dalam jebakan. Ki Bekel yang menerima kita, bukan Ki Bekel dari padukuhan ini yang sebenarnya. Padukuhan ini sudah dikuasai oleh pasukan Haryawisaka. Kita berada di antara mereka. Wajah para pemimpin pasukan Pajang itu menegang sejenak. Namun Raden Sutawijaya pun berkata, "Baik. Terima kasih atas pemberitahuan ini. Tetapi apakah kau yakin?" "Ya, Raden. Kami menjadi curiga ketika kami datang ke padukuhan ini. Aku dan seorang kawanku telah mencari keterangan. Kami berdua mendapat keterangan yang sama. Kalian mencari keterangan bersama-sama atau sendiri-sendiri, tetapi mendapat keterangan yang sama?" "Sendiri-sendiri, Raden." "Di mana kawanmu itu?" Masih berusaha untuk meyakinkan. "Di mana Ki Bekel yang sebenarnya sekarang? Dibunuh atau ditawan?" "Kami belum tahu. Tetapi kami menduga bahwa Ki Bekel masih berada di rumahnya. Tetapi dijaga ketat." "Baik. Kami harus segera mempersiapkan diri." Berita itu segera disebarkan di antara para prajurit, tetapi dengan sangat berhati-hati. Dari seorang ke seorang yang lain, sehingga akhirnya semuanya telah mendengarnya. "Tunggu perintah selanjutnya," pesan Raden Sutawijaya. Dalam pada itu, petugas sandi itu pun telah minta diri untuk mengamati keadaan dan perkembangan terakhir di padukuhan itu. "Sebelum wayah sepi bocah, kalian harus sudah berada di sini dengan para petugas sandi yang lain yang ada di sini." "Kami berdua saja di sini, Raden. Mereka mendahului perjalanan kita." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Tetapi ingat, sebelum wayah sepi bocah, kalian berdua harus sudah berada di sini." Petugas sandi itu pun meninggalkan Banjar. Tidak lewat pintu regol, karena petugas sandi itu yakin bahwa regol itu tentu diawasi dengan baik. Sebenarnya lah menjelang wayah sepi bocah, kedua orang petugas sandi itu telah berada di Banjar. Mereka menjadi yakin bahwa keterangan yang mereka dapatkan itu benar. Ki Bekel itu bukan Ki Bekel yang sebenarnya. Sementara itu, pasukan Haryawisaka yang kuat telah bersiap untuk mengepung dan selanjutnya menghancurkan pasukan Pajang itu. Kita harus keluar dari Banjar ini. Jika kita harus bertempur, kita akan memilih seluruh padukuhan ini sebagai medan. "Ya," berkata Pangeran Benawa. "Semakin luas ruang gerak kita, akan menjadi lebih baik bagi kita. Jika perlu kita akan keluar dari padukuhan ini. Untuk itu kita harus menentukan tempat untuk berkumpul kembali." Petugas sandi itulah yang memberitahukan bahwa tidak jauh dari padukuhan itu terdapat sebuah hutan. Kita dapat berkumpul dan menyusun diri di hutan itu. Sementara itu, selagi mereka masih berbincang, beberapa orang telah memasuki Banjar padukuhan itu dengan membawa nasi yang masih mengepul serta sayur dan lauk pauknya. Agaknya nasi, sayur dan lauk pauk baru saja masak, sehingga masih tetap hangat. Demikian pula minumannya. "Terima kasih," berkata Ki Gede Pemanahan kepada orang-orang yang datang membawa makan malam mereka itu. Sepeninggal mereka, maka Pangeran Benawa pun bertanya, "Apakah kita akan makan?" "Kita akan melihat, apakah nasi, sayur dan lauk pauknya serta minuman itu dapat dimakan dan diminum." Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa, yang ternyata kebal akan racun itu telah menilik makanan dan minuman itu. Apakah makan dan minum itu beracun atau tidak? Ternyata nasi, sayur dan lauk pauknya serta minuman itu tidak beracun, sehingga karena itu, maka Raden Sutawijaya membiarkan para prajurit Pajang itu makan dan minum sepuasnya. Hidangan makan dan minum itu pun terasa berlebihan. Beberapa ekor ayam telah disembelih. Telur itik dan ikan air tawar yang nampaknya langsung ditangkap dari belumbang. "Pokoknya sekarang makan," berkata seorang prajurit.
Kau penuhi perutmu dengan nasi dan daging ayam goreng? Ya. Sayang kalau tidak dimakan. Jika kemudian perutmu dikoyak dengan ujung pedang? Jika aku harus mati, aku sudah menikmati daging ayam goreng, telur itik dadar dan mangut lele. Kawannya mengerutkan keningnya, sementara prajurit yang makan sekenyangnya itu tertawa. Katanya, jangan terlalu tegang. Nikmati saja makan dan minummu. Akhirnya kawannya itu pun tertawa. Katanya, kau benar. Sayang kalau lauknya yang nikmat ini tersisa. Beberapa saat kemudian mereka telah selesai makan. Sementara itu malam pun bertambah malam. Menurut perhitungan Raden Sutawijaya, saat itu adalah saat yang terbaik untuk meninggalkan Banjar. Justru saat mereka dikira masih sibuk makan. Petugas sandi itu pun telah memberikan ancar-ancar beberapa jalan menuju ke hutan sebelah. Jika mereka harus berpencar, maka mereka akan berkumpul kembali di hutan itu sebelum fajar. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Ki Gede Pemanahan pun telah memerintahkan para prajurit Pajang itu untuk keluar dari halaman Banjar. Tetapi mereka tidak diperkenankan keluar lewat regol halaman. Kalian harus meloncati dinding bagian belakang Banjar itu. Kita tidak berhasil mengetahui jumlah kekuatan lawan kita. Tetapi menurut perhitungan, mereka tidak ingin dihancurkan lagi sebagaimana yang terjadi di Jurang Jero. Karena itu, maka kekuatan mereka tentu lebih besar sekarang ini, sementara itu, kita berada di dalam kekuatan mereka itu. Karena itu, kita akan keluar dahulu dari lingkungan mereka. Kita membuat jarak agar penglihatan kita atas mereka menjadi lebih jelas. Demikianlah, seorang petugas sandi telah mendahului meloncati dinding belakang Banjar. Nampaknya lawan terlalu yakin akan keberhasilan mereka menjebak para prajurit Pajang itu, sehingga mereka tidak menempatkan pengawasan yang lebih rapat di belakang Banjar. Setelah ada isyarat, maka berangsur-angsur prajurit Pajang itu keluar dari halaman Banjar. Diam-diam dengan menyusup di antara pepohonan di kebun dan menyelinap di sela-sela rumpun bambu, maka para prajurit itu berusaha untuk meninggalkan padukuhan itu. Sebelum tengah malam, para prajurit itu berhasil keluar dari padukuhan. Mereka mengikuti jalan pintas yang paling dekat menuju ke hutan sebelah untuk memantapkan sikap mereka. Kita berharap bahwa mereka akan segera mengetahui bahwa Banjar itu telah kosong. Dengan mengikuti jejak kita, kita berharap mereka akan menyusul kita. Nah, terserah kepada kita, apa yang akan terjadi kemudian. Kita tentu mendapat kesempatan lebih baik di pinggir hutan ini daripada di dalam padukuhan itu. Aku akan kembali ke padukuhan, berkata salah seorang petugas sandi. Aku akan melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka mengetahui bahwa kita telah pergi. Berhati-hatilah. Ternyata mereka juga cerdik, pesan Raden Sutawijaya. Dengan sangat berhati-hati sebagaimana dipesankan oleh Raden Sutawijaya, maka petugas sandi itu telah kembali lagi ke padukuhan. Ternyata padukuhan itu menjadi gempar. Ketika seorang pengawas merasa curiga bahwa Banjar itu rasa-rasanya menjadi sepi, ia telah mendekati regol halaman dan menjenguk ke dalam. Rasa-rasanya jantungnya berhenti ketika ia tidak melihat seorang pun di pendapa Banjar. Sementara itu mangkuk masih berserakan. Sisa nasi di dalam ceting-ceting bambu masih tetap mengepul. Demikian pula sisa sayur dan lauk pauknya. Dengan serta-merta orang itu telah memanggil seorang kawannya dan mengajaknya masuk ke dalam Banjar. Sebenarnya lah Banjar itu telah kosong. Berlari-lari keduanya, melaporkan kepergian pasukan Pajang yang berada di Banjar itu. Gila, orang yang mengaku Ki Bekel itu berteriak. Bukankah mereka tidak hanya 2 atau 3 orang? Tetapi mendekati 100 orang? Apakah tidak ada yang melihat mereka keluar dari regol halaman dan pergi meninggalkan padukuhan ini? Kita akan melihat. Mereka tidak keluar lewat regol halaman Banjar. Orang yang menyebut dirinya Ki Bekel dan beberapa orang dengan cepat pergi ke Banjar. Mereka mengamati keadaan Banjar itu dengan saksama. Para prajurit itu sempat makan secukupnya. Tidak nampak bahwa mereka menjadi tergesa-gesa. Mangkuk-mangkuk yang dipakai oleh para prajurit itu sudah menjadi kotor. Tetapi tidak ada makanan yang tersisa di dalam mangkuk-mangkuk itu. Bahkan nasi, sayur dan lauk pauknya pun hampir habis semuanya. Gila prajurit-prajurit Pajang, geram orang yang menyebut dirinya Ki Bekel. Mereka habiskan makan dan minum yang kita hidangkan. Tetapi mereka sempat lenyap begitu saja seperti hantu.
Orang yang menyebut dirinya Ki Bekel itu pun segera memerintahkan mencari jejak para prajurit Pajang itu. Nampaknya dengan tenang saja mereka pergi. Tidak ada benda sepotong pun yang ketinggalan. Sejenak kemudian, maka beberapa orang pun telah menemukan jejak para prajurit yang menghilang dari banjar itu. Mereka melihat jejak mereka di kebun belakang. Mereka meloncati dinding kebun belakang, lapor seorang di antara mereka yang mencari jejak itu. Orang yang disebut Ki Bekel itu pun telah pergi ke kebun belakang banjar pula untuk melihat sendiri jejak yang ditinggalkan oleh para prajurit Pajang itu. Setan alas, geram orang yang disebut Ki Bekel itu. Ia bahkan menemukan beberapa potong tulang ayam. Nampaknya para prajurit itu menghilang dari padukuhan itu masih sempat membawa beberapa potong daging ayam dan dimakannya sambil pergi meninggalkan banjar. Ki Bekel itu pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk mengikuti jejak para prajurit Pajang itu. Jumlah mereka tidak sampai 100 orang, berkata orang yang disebut Ki Bekel itu. Tetapi prajurit-prajurit itu terdiri dari orang-orang gila. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sudah diputuskan untuk dihukum mati karena kejahatan yang pernah mereka lakukan. Mereka akan mendapat pengampunan jika mereka bersedia ikut dalam gerakan yang gila itu. Tetapi pasukan itu dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan. Hanya Ki Gede Pemanahan yang berani memimpin sekelompok penjahat yang seharusnya sudah digantung atau dipancung atau bahkan dihukum picis atau hukum sula. Siapapun mereka, kita akan menghancurkannya. Bawa semua orang kita yang sudah dipersiapkan di padukuhan ini. Semuanya sekitar 150 orang. Kita mempunyai kekuatan lipat 2 dari para prajurit itu. Orang-orang kita di Jurang Jero jumlahnya juga sekitar 150 orang. Tetapi mereka dihancurkan oleh pasukan Ki Gede Pemanahan itu. Mereka diserang dengan cara yang licik. Tetapi sekarang kita akan bertempur beradu dada. Demikianlah, pasukan dari para pengikut Harya Wisaka itu pun telah menelusuri jejak para prajurit Pajang. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berhasil melarikan diri dari Jurang Jero. Mereka masih belum dapat menghapus bayangan kekalahan yang pernah mereka alami di Jurang Jero. Karena itu, sebelum mereka bertemu dengan lawan, maka punggung mereka sudah basah oleh keringat. Mereka mencoba untuk menguatkan hati mereka dengan setiap kali mengucap ulang kata-kata orang yang disebut Ki Bekel itu. Di Jurang Jero, pasukannya diserang dengan licik oleh para prajurit Pajang. Mereka merunduk dengan diam-diam, meloncat dan menusuk dengan tiba-tiba kawan-kawannya yang belum siap. Sekarang pasukan para pengikut Harya Wisaka itu memburu dan menyerang mereka saling berhadapan. Seorang pencari jejak berada di paling depan. Dengan obor di tangan orang itu mengikuti jejak prajurit Pajang yang keluar dari padukuhan. Mereka memencar, berkata pencari jejak itu. Satu usaha untuk mengaburkan jejak mereka. Ikuti jejak yang terbanyak. Pasukan yang besar itu pun kemudian bergerak mengikuti pencari jejak yang maju perlahan-lahan. Beberapa orang di antara mereka menjadi hampir kehabisan kesabaran. Tetapi mereka tidak dapat berjalan lebih cepat dari pencari jejak itu. Namun akhirnya orang-orang yang hampir tidak sabar itu berkata, mereka pasti pergi ke hutan. Jika kita tidak cepat, mereka mungkin sudah pergi lagi. Kita akan kehilangan makan malam kita. Mereka memang berjalan lebih cepat. Tetapi setiap kali pencari jejak itu harus merunduk mengamati jejak yang nampaknya semakin lama semakin banyak. Yang semula memencar, mulai bergabung kembali. Kita tidak sangsi lagi. Mereka pasti berada di hutan itu. Kita akan mengamati jejak lagi setelah kita sampai ke tepi hutan. Mudah-mudahan mereka masih berada di sana. Matikan obor. Kita jangan terjebak lagi. Bagaimana aku dapat mengamati jejak jika obor itu dimatikan? Tetapi kita tidak terlalu dungu dengan menunjukkan kepada para prajurit itu bahwa kita datang menghampiri mereka. Mereka tentu sudah memperhitungkan bahwa kita akan memburu, jawab pencari jejak itu. Tetapi tidak sedungu dengan obor di tangan. Akhirnya orang yang menyebut dirinya Ki Bekel itulah yang memerintahkan memadamkan obor. Pasukan para pengikut Harya Wisaka itu bergerak lebih cepat. Mereka tidak mau kehilangan prajurit Pajang yang telah menghancurkan pasukan para pengikut Harya Wisaka itu di Jurang Jero. Ketika mereka kemudian mendekati hutan, maka mereka menjadi semakin hati-hati. Pencari jejak itu mencoba untuk melihat jejak para prajurit itu dalam kegelapan. Dicobanya untuk mengamati ranting-ranting pohon perdu yang patah. Jejak kaki di tanah yang lembab.
Tetapi setiap kali pencari jejak itu mengusap matanya. Katanya, "Aku dapat menjadi juling karenanya." "Persetan dengan matamu," sahut seorang pengikut Harya Wisaka yang bertubuh tinggi. Pencari jejak itu menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan kata-kata tajam dari orang bertubuh tinggi itu di dalam dasar hatinya, agar hatinya tidak bergejolak karenanya. Demikianlah pasukan itu bergerak terus sehingga akhirnya mereka sampai ke hutan itu. Pencari jejak itu yakin bahwa para prajurit Pajang itu telah pergi ke hutan itu pula. Tetapi pencari jejak itu kemudian telah kehilangan arah. Tanah yang basah, setumpuk sampah dedaunan kering dan ranting-ranting patah, dahan dan pokok kayu yang roboh, menjadikan pencari jejak itu agak kesulitan. Apalagi di dalam gelapnya hutan. Jadi mereka masuk ke dalam hutan ini, bertanya orang yang disebut Ki Bekel. Ya, mereka berada di hutan ini. Orang yang disebut Ki Bekel itu menggeram. Ia tidak dapat memerintahkan orang-orangnya untuk menyusul masuk ke dalam hutan. Jika demikian, ia akan dapat mengulangi peristiwa di Jurang Jero. Para prajurit Pajang itu akan dapat menyergap mereka dengan tiba-tiba dari balik pepohonan dan gerumbul-gerumbul liar. Mungkin sebagian mereka telah memanjat pohon-pohon yang tumbuh di hutan itu dan siap meloncat sambil mengayunkan senjatanya. Namun dipanggilnya seorang kepercayaannya dan pencari jejak untuk berbicara. "Jangan masuk," berkata pencari jejak itu. "Aku yakin mereka ada di dalam hutan ini. Sangat berbahaya jika sekarang kita masuk ke dalamnya. Jadi kita biarkan mereka lepas dari tangan?" Kepercayaan orang yang disebut Ki Bekel itu menyahut. "Kita tunggu sampai esok. Besok, begitu matahari terbit, kami akan menyusul masuk ke dalam hutan." Orang-orang yang kita kejar itu sudah berada di seberang hutan. "Kita tidak akan sempat memburunya," jawab Ki Bekel. "Itu lebih baik daripada anak-anak kita dihancurkan lagi seperti yang terjadi di Jurang Jero." Aku juga berpikir seperti itu. Tetapi rasa-rasanya hati ini tidak rela jika makanan yang sudah ada di dalam mulut ini tumpah kembali. Orang-orang kitalah yang dungu. Seharusnya pasukan yang jumlahnya hampir 100 orang itu tidak dapat meninggalkan padukuhan tanpa diketahui. Mungkin 1-2 orang dapat luput dari pengawasan. Tetapi hampir 100 orang. Hampir tidak masuk akal. Menilik jejak mereka, para prajurit itu justru menyebar melintasi halaman-halaman dan kebun-kebun yang gelap, kemudian meloncati dinding di beberapa tempat. Apapun yang mereka lakukan, tetapi sedemikian banyak orang dapat lolos dari pengawasan. Jadi sekarang apa sebaiknya yang kita lakukan? Kita kembali ke padukuhan. Rencana jebakan yang sudah kita susun dengan rapi itu ternyata sia-sia. Kita beristirahat di sini sebentar. Mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian, berkata kepercayaan Ki Bekel itu kemudian. Orang yang disebut Ki Bekel itu mengangguk. Katanya, "Perintahkan untuk mengawasi keadaan. Jangan sampai kita dirunduk dan diterkam di punggung dan mati sebelum sempat mengangkat senjata." Kepercayaan Ki Bekel itu pun telah memanggil beberapa orang pemimpin kelompok. Diperintahkannya untuk mengadakan pengawasan yang ketat. Kita beristirahat sebentar di sini. Namun dalam pada itu, kepercayaan orang yang disebut Ki Bekel itu telah membawa 3 orangnya yang terbaik untuk masuk ke dalam hutan bersama pencari jejak itu. Mungkin mereka menemukan sesuatu di dalam hutan itu. Tetapi ternyata mereka tidak menemukan sesuatu. Akhirnya kepercayaan Ki Bekel itu terhenyak duduk di sebelahnya sambil berdesis. Tidak ada tanda-tanda apapun yang dapat kita kenali. Marilah kita pulang. Menjadi juling karenanya. Demikianlah, pasukan yang jumlahnya 2 kali lipat dari para prajurit Pajang itu bergerak kembali ke padukuhan. Mereka menjadi sangat kecewa. Dengan rapi mereka menyusun jebakan. Para prajurit Pajang itu sudah masuk ke dalam jebakan mereka, tetapi akhirnya sia-sia. Perjalanan kembali ke padukuhan itu jauh lebih cepat dari perjalanan mereka memburu para prajurit Pajang. Mereka tidak perlu lagi mengamati jejak. Beberapa orang di antara mereka mengumpat-umpat di perjalanan pulang. Seorang yang bertubuh raksasa menggeram. "Goloku sudah haus darah prajurit-prajurit Pajang. Seorang saudara sepupuku terbunuh atau mungkin terluka parah di Jurang Jero. Aku ingin membalas dendam. Nilai adikku itu sama dengan 5 kepala prajurit Pajang. Jika sepupumu itu terluka, mungkin ia masih akan dapat hidup," desis kawannya.
Menurut pendengaranku, kawan-kawan kita yang terluka mendapat perawatan yang baik di Jurang Jero. Orang-orang Jurang Jero tidak berani berbuat semena-mena, karena mereka sadari bahwa jika pasukan Pajang itu pergi, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Persetan dengan orang-orang Jurang Jero. Tetapi sepupuku itu tidak sempat keluar dari Jurang Jero. Aku harus membalas dendam kepada prajurit-prajurit Pajang itu. Tiba-tiba saja seorang yang lain berkata, "Jika kau kehilangan saudara sepupumu, aku kehilangan adikku yang bungsu. Adikku yang sangat lucu di masa kanak-kanaknya. Akulah yang menyuapinya. Sayang, aku tidak berada di Jurang Jero saat prajurit-prajurit Pajang itu dengan licik menyergapnya." Seorang kawan mereka sama sekali tidak tertarik pada pembicaraan itu. Ia masih saja berjalan sambil menundukkan kepalanya. Di tangannya dijinjingnya tombak pendeknya. Berbeda dengan kawan-kawannya yang berbincang dengan lontaran nada dendam itu, maka orang yang berjalan dengan kepala tunduk dan menjinjing tombak pendek itu merasa beruntung, bahwa pasukannya itu tidak bertemu dengan para prajurit Pajang. Orang itu mengalami sendiri betapa ganasnya pertempuran di Jurang Jero. Meskipun ia memiliki pengalaman yang cukup, namun pertempuran di Jurang Jero itu terasa sangat mencengkam. Rasa-rasanya orang itu tidak ingin lagi bertemu dengan sekelompok prajurit-prajurit Pajang yang ditemuinya di Jurang Jero. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan. Dalam pada itu, di padukuhan di depan mereka sudah terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Meskipun malam masih gelap, tetapi sudah mulai terasa suasana dini. Beberapa saat lagi, fajar akan menyingsing. Seorang yang bertubuh gemuk menguap sambil berdesis. "Aku mengantuk sekali." Masih ada bulak panjang di balik padukuhan itu. Ya. Menjemukan sekali. Ya. Lebih baik kita bertempur. Udara dingin ini tidak akan merasuk sampai ke tulang. Aku ingin membuktikan cerita orang tentang keganasan prajurit-prajurit Pajang itu. Kawannya yang gemuk itu tidak menyahut. Tetapi ia justru menguap lagi tanpa menutupi mulutnya dengan tangannya. Namun orang itu mengumpat-umpat karena seekor binatang telah masuk ke dalam mulutnya. Rasa-rasanya malas sekali berjalan di dini hari. Jika saja mereka berada di padukuhan, maka mereka dapat tidur nyenyak melingkar dengan berselimut kain panjang. Namun yang tidak mereka duga-duga telah terjadi. Selagi pasukan itu berjalan bermalas-malas, maka tiba-tiba saja dari balik tanaman yang hijau di sawah, beberapa orang muncul sambil mengangkat busur. Tiba-tiba saja anak panah pun meluncur seperti hujan dari sebelah menyebelah jalan di bulak itu sebelum mereka memasuki mulut padukuhan. Beberapa orang langsung terpelanting jatuh tanpa sempat menarik senjatanya. Beberapa orang terluka dan beberapa orang lagi justru berlindung di balik tubuh kawan-kawannya. Serangan yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan mereka. Tetapi orang yang disebut Ki Bekel itu tidak segera kehilangan akal. Dengan lantang ia pun berteriak. "Masuk ke padukuhan. Cepat." Orang-orang itu tidak berpikir panjang. Dengan memasuki padukuhan, maka serangan anak panah itu tidak akan dengan mudah mengenai tubuh mereka. Dengan serta-merta pasukan itu pun bergerak ke padukuhan yang tinggal beberapa langkah saja di hadapan mereka. Sementara itu, serangan beberapa orang dari sebelah menyebelah jalan itu masih saja berlangsung. Orang yang disebut Ki Bekel itu pun telah berlari masuk regol padukuhan. Demikian ia terlindung, maka ia pun berteriak. "Menyebar. Dekati mereka dari beberapa arah. Berhati-hatilah terhadap orang-orang gila yang menaburkan anak panah itu." Orang-orang yang berada di bawah perintahnya itu pun segera menyusup ke dalam padukuhan. Mereka meloncati dinding halaman dan menyebar. Mereka harus mengambil ancang-ancang untuk menyerang orang-orang yang bersenjata busur dan anak panah itu. "Jumlah mereka tidak terlalu banyak," berkata orang yang disebut Ki Bekel itu. "Bukan jumlah mereka tidak terlalu banyak. Tetapi agaknya hanya sebagian kecil saja dari mereka yang membawa busur dan anak panah. Berhati-hatilah. Prajurit-prajurit Pajang yang gila itu telah mendahului kita dan menunggu kita di sini. Jumlah mereka tidak terlalu banyak. Kekuatan kita 2 kali lipat. Ternyata mereka terlalu bodoh untuk menunggu kita di sini, sehingga kita mendapat kesempatan untuk menghancurkannya." Dalam waktu dekat anak buah orang yang disebut Ki Bekel itu telah menyebar. Mereka bersiap untuk berlari menyerang orang-orang yang berada di sawah dan menyerang mereka dengan anak panah.
Namun dalam pada itu, beberapa orang di antara mereka telah terbaring diam di tengah jalan beberapa langkah dari mulut jalan itu. Yang lain masih sempat mengerang, sedang ada pula di antara mereka yang masih berusaha merangkak masuk regol padukuhan. Sementara anak buah Ki Bekel itu memencar, masih saja meluncur beberapa anak panah ke arah mereka. Tetapi anak panah itu tidak berbahaya lagi. Dinding padukuhan serta pepohonan merupakan pelindung yang baik. Para prajurit Pajang itu benar-benar sudah menjadi gila. Berkata salah seorang di antara mereka. Mereka masih saja menyerang dengan anak panah pada kedudukan kita sekarang. Serangan-serangan yang masih saja meluncur dari sawah itu memang menimbulkan kecurigaan orang yang disebut Ki Bekel itu. Rasa-rasanya para prajurit Pajang memang tidak terlalu bodoh untuk menyerang terus setelah para pengikut Harya Wisaka itu berada di dalam dinding padukuhan. Apakah mereka ingin menahan agar kita tidak menyerang mereka? Desis kepercayaan orang yang disebut Ki Bekel itu. Mungkin. Tetapi itu satu sikap yang dungu. Tetapi ada maksud lain. Berhati-hatilah. Namun para pengikut Harya Wisaka itu tidak sempat mengurai peristiwa itu lebih jauh. Ketika serangan-serangan anak panah dari sawah itu menjadi semakin deras, maka tiba-tiba saja satu-satu para pengikut Harya Wisaka itu terlempar jatuh dengan luka menembus jantung. Para prajurit Pajang sempat merunduk mereka justru saat perhatian mereka tertuju kepada para prajurit Pajang di tengah-tengah sawah. Tikaman dari belakang yang tiba-tiba itu memang sangat mengejutkan. Beberapa orang tidak sempat membela diri. Sementara itu gelombang serangan yang lebih besar telah datang pula. Para pengikut Harya Wisaka itu memang sempat menjadi bingung. Tiba-tiba saja para prajurit Pajang itu telah berada di antara mereka. Tanpa jarak. Pertempuran pun segera terjadi dengan sengitnya. Tetapi ketidaksiapan para pengikut Harya Wisaka sangat berpengaruh. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tetapi mereka sama sekali tidak mapan. Dalam pada itu, para prajurit Pajang yang berada di sawah telah berlari-lari ke padukuhan. Mereka pun segera berloncatan masuk padukuhan. Mereka telah meletakkan busur dan anak panah mereka. Tetapi di tangan mereka tergenggam pedang. Serangan yang tiba-tiba itu telah merusak ketahanan jiwa para pengikut Harya Wisaka. Apalagi mereka yang pernah mengalaminya di Jurang Jero. Hati mereka yang sudah cacat itu, segera menjadi kabur dan bahkan tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Orang yang disebut Ki Bekel itu dengan darah yang mendidih telah mengerahkan kemampuannya. Tetapi di hadapannya berdiri seorang anak muda dengan tongkat kayu di tangannya. "Hi, apa yang kau lakukan di sini?" Pertanyaan yang aneh, desis Paksi. "Kau bawa tongkat yang nampaknya baru saja kau potong dari turus pagar halaman rumah sebelah. Apakah kau kehilangan senjatamu? Bukankah di medan pertempuran ini banyak tergolek senjata yang terlepas dari tangan mereka yang terbunuh atau terluka berat? Aku sudah terbiasa dengan tongkatku ini. Nampaknya kau memang sedang membunuh diri." Tiba-tiba Paksi itu pun menggeram. "Menyerahlah. Kau masih mempunyai kesempatan. Bukankah kau pemimpin dari pasukanmu yang sedang mengalami kesulitan ini? Persetan dengan kelicikanmu. Di Jurang Jero kalian merunduk dari persembunyian seperti seekor ular. Kenapa prajurit Pajang tidak berani menyerang beradu dada? Kenapa kau berusaha menjebak kami? Apakah itu bukan satu perbuatan yang licik? Persetan. Tataplah langit untuk yang terakhir kalinya. Sebentar lagi fajar akan merekah. Tetapi kau tidak akan sempat melihatnya." Paksi tidak menjawab. Tetapi tongkatnya mulai berputar. Demikianlah mereka pun segera bertempur. Orang yang disebut Ki Bekel itu telah mengerahkan kemampuannya. Kemarahannya terasa telah membakar seluruh isi dadanya. Namun ternyata bahwa ilmu orang yang disebut Ki Bekel itu tidak mampu mengimbangi ilmu Paksi. Dengan segera orang itu pun telah terdesak. Tetapi kelebihan jumlah orangnya memungkinkannya untuk bertempur berpasangan. Orang kepercayaan Ki Bekel itu pun segera datang membantu. Melawan kedua orang lawannya, Paksi harus meningkatkan kemampuannya. Namun ternyata bahwa ilmunya masih mampu menguasai kedua orang lawannya, sehingga keduanya telah terdesak pula. Tetapi Paksi terkejut ketika tiba-tiba saja sebuah tombak pendek meluncur ke arahnya. Dengan cepat Paksi berusaha untuk mengelak. Tetapi tombak yang meluncur dari kegelapan dan begitu tiba-tiba itu sempat menggores lengannya. Dengan cepat Paksi meloncat surut.
Ketika ia meraba lengannya terasa cairan yang hangat membasahi jari-jarinya. Kemarahan Paksilah yang kemudian naik ke kepala. Sementara itu, orang yang disebut Ki Bekel dan kepercayaannya itu pun telah menyerang bersama-sama. Paksi yang terluka di lengannya itu terdesak sesaat. Namun dengan menghentakkan kemampuannya, maka dengan cepat Paksi berhasil memperbaiki keadaannya. Ketika Ki Bekel meloncat menyerang langsung kepadanya, maka Paksi pun bergeser ke samping. Tetapi kepercayaan Ki Bekel itu tidak memberinya kesempatan. Senjata telah terayun menebas ke arah leher. Paksi sempat merendahkan diri, mengelak dari serangan orang itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, senjata Ki Bekel itulah yang terjulur lurus ke arah dada. Paksi tidak sempat mengelak. Tetapi dengan cepat ia memukul senjata Ki Bekel itu demikian kerasnya, sehingga senjata itu terangkat. Hampir saja senjata Ki Bekel itu terlepas dari tangannya. Dengan susah payah ia mempertahankan senjatanya itu, sementara tangannya terasa sangat pedih. Paksi tidak melepaskan kesempatan itu. Tongkatnya pun terayun dengan derasnya. Bahkan oleh kemarahan yang membakar jantungnya, maka Paksi telah menghentakkan seluruh tenaganya. Tongkat Paksi itu telah menghantam lambung orang yang disebut Ki Bekel itu. Terdengar Ki Bekel itu mengaduh kesakitan. Namun ketika Ki Bekel itu sedang membungkuk sambil menekan lambungnya yang terasa sakit, maka tongkat Paksi telah memukul tengkuk Ki Bekel itu. Ki Bekel itu pun jatuh tersungkur. Tanpa sempat menggeliat, Ki Bekel itu pun telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Agaknya tulang tengkuknya telah dipatahkan oleh tongkat Paksi. Kepercayaan Ki Bekel yang melihat keadaan pemimpinnya, tiba-tiba saja seperti orang yang kehilangan pegangan. Hampir di luar sadarnya, bahwa dari mulutnya telah terlontar isyarat untuk mengundurkan diri dari pertempuran. Isyarat itu pun segera disahut oleh para pemimpin kelompok yang masih tersisa. Demikianlah, ketika cahaya matahari mulai membayang di langit, maka para pengikut Harya Wisaka itu pun telah larut dari medan pertempuran. Mereka meninggalkan korban yang cukup banyak. Antara lain mereka yang terbunuh sebelum sempat memasuki padukuhan dengan anak panah menembus dada mereka. Demikian matahari terbit, maka para prajurit Pajang itu sempat berkumpul di luar regol padukuhan untuk mengetahui berapakah korban yang harus mereka berikan. 3 orang telah gugur. Lebih dari 15 orang terluka termasuk Paksi. 3 orang di antara mereka terluka agak parah, jumlah kita semakin menyusut, berkata Raden Sutawijaya. Sementara itu, kita belum menemukan Harya Wisaka. Yang memimpin pasukan ini bukan Harya Wisaka, berkata Paksi yang telah mengakhiri perlawanan orang yang disebut Ki Bekel itu. Sementara para prajurit Pajang itu bertempur, seorang petugas sandi telah melacak ke padukuhan tempat para pengikut Harya Wisaka itu menjebak para prajurit Pajang. Tetapi sejak semula Harya Wisaka tidak ada di padukuhan itu. Tetapi menurut keterangan seorang prajurit yang terluka yang dapat tertangkap, Harya Wisaka memang ada di padukuhan itu. Namun pada saat terakhir, Harya Wisaka dikawal oleh 10 orang pengawal khususnya telah meninggalkan padukuhan itu. Seperti di Jurang Jero, maka prajurit Pajang itu telah menghubungi penghuni padukuhan itu. Mereka menitipkan para pengikut Harya Wisaka yang terluka dan tidak dapat melarikan diri dari pertempuran. Dibantu oleh para penghuni padukuhan, maka para prajurit Pajang itu telah memakamkan kawan-kawan mereka yang gugur serta para pengikut Harya Wisaka yang terbunuh. Apakah kita akan menyusul para pengikut Harya Wisaka di padukuhan tempat mereka berusaha menjebak kita? Bertanya Pangeran Benawa kepada Raden Sutawijaya. Tidak. Kita tidak akan menyusul mereka. Kita akan menunggu di sini. Kita percayakan arah perjalanan kita selanjutnya kepada para petugas sandi. Lalu, kita akan pergi kemana? Kita akan tinggal di sini semalam, sementara para petugas sandi akan mencari arah, kemana kita akan pergi. Ki Gede Pemanahan pun kemudian telah memerintahkan seluruh pasukan itu untuk beristirahat di padukuhan itu. Sebenarnya lah para penghuni padukuhan itu, termasuk Ki Bekel, menjadi cemas atas peristiwa yang terjadi di padukuhannya. Tetapi seperti kepada orang-orang di Jurang Jero, Ki Gede Pemanahan minta agar orang-orang padukuhan itu bersikap baik terhadap para pengikut Harya Wisaka. Mereka memang pemberontak. Tetapi kami tidak dapat membantai mereka yang terluka itu. Biarlah mereka kalian rawat dengan baik, agar kawan-kawan mereka tidak mendendam. Sedangkan kawan-kawan kami yang terluka akan tetap bersama kami. Kami tidak dapat meninggalkan mereka di sini.
Tetapi ada di antara mereka yang terluka parah. Apa boleh buat? Hari itu, Ki Gede Pemanahan dan pasukannya tetap berada di padukuhan itu. Ki Bekel di padukuhan itu pun telah menyediakan makan dan minum bagi para prajurit pajang itu serta bagi orang-orang yang terluka. 2 orang tabib berusaha merawat orang-orang yang terluka itu. Seperti pesan Ki Gede Pemanahan kepada Ki Bekel, maka orang-orang padukuhan itu bersikap baik terhadap para pengikut Haryawisaka yang terluka, agar mereka tidak mendendam kepada para penghuni padukuhan itu. Lewat tengah hari, barulah para prajurit dapat beristirahat. Tetapi Raden Sutawijaya tidak ingin pasukannya yang dirunduk oleh para pengikut Haryawisaka. Karena itu, maka beberapa orang prajurit bergantian mengawasi setiap penjuru di luar padukuhan. Bahkan di malam hari para pengawas itu selalu berada di tempat mereka bergantian. Tetapi para pengikut Haryawisaka yang parah itu tidak datang untuk menyerang kembali para prajurit pajang yang ada di padukuhan itu. Dalam pada itu, di tengah malam, seorang petugas sandi telah datang memberikan laporan bahwa pasukan Haryawisaka itu telah meninggalkan padukuhan yang direncanakan untuk menjebak para prajurit pajang. Mereka bergabung dengan kelompok kecil pasukan Haryawisaka yang lain. Tetapi agaknya mereka tidak berniat untuk mengadakan serangan balasan. Tetapi kami mohon pasukan ini jangan bergerak dahulu esok pagi. Kenapa? Bertanya Raden Sutawijaya. Ada gerakan pasukan lain, Raden. Pasukan lain? Maksudmu? Pasukan baru dari para pengikut Haryawisaka yang dipimpin langsung oleh Haryawisaka? Tidak, Raden. Kami belum tahu pasti. Tetapi bukan pasukan Haryawisaka. Mungkin mereka orang-orang dari perguruan yang tentu saja masih belum dapat melupakan cincin kerajaan yang mereka cari itu. Berapa kekuatan mereka? Kami belum tahu. Kawanku itu sedang mencari keterangan lebih jauh. Tetapi sebaiknya pasukan ini tetap berada di sini. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Besok kita masih akan berada di sini. Kami menunggu perkembangan keadaan. Tetapi petugas sandi itu pun kemudian telah minta diri lagi untuk meninggalkan padukuhan itu untuk mencari keterangan. Kau dan kawan-kawanmu juga perlu beristirahat. Jangan terlalu letih. Jaga ketahanan wadakmu. Tidak apa-apa, Raden. Kami sudah terbiasa. Dalam keadaan yang lain, kau tentu tidak sesibuk sekarang. Padahal kesibukanmu bukan sekedar mengerahkan tenaga wadakmu, tetapi juga penalaranmu. Sedangkan taruhannya adalah nyawamu. Ketegangan-ketegangan yang mencengkammu akan dapat mengganggumu. Jika keadaan memungkinkan, kami akan beristirahat dimanapun kami sedang berada. Raden Sutawijaya tidak dapat menahan prajurit sandi itu. Sejenak kemudian prajurit sandi itu sudah pergi lagi meninggalkan padukuhan. Malam itu, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa telah menemui Ki Bekel dan memberitahukan bahwa pasukannya akan menunda keberangkatannya. Silahkan, Raden. Silahkan. Kami sama sekali tidak merasa berkeberatan. Tetapi selama kami di sini, kami menjadi beban Ki Bekel. Tidak apa-apa, Raden. Kami masih mempunyai persediaan cukup di lumbung-lumbung kami. Terima kasih atas kebaikan hati Ki Bekel. Dalam pada itu, para petugas sandi pun telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka berusaha untuk mengetahui gerakan pasukan yang semula tidak mereka kenal itu. Pasukan itu tentu bukan pasukan para pengikut Haryawisaka. Sementara itu, para petugas sandi itu pun telah berhasil melacak pasukan Haryawisaka itu pula. Namun agaknya pasukan Haryawisaka itu pun sudah mengetahui bahwa ada gerakan lain yang berkeliaran di daerah itu. Pasukan Haryawisaka yang telah bergabung itu menempati sebuah padukuhan yang cukup besar. Para petugas sandi mendapat keterangan bahwa pasukan itu dipimpin langsung oleh Haryawisaka. 2 orang prajurit sandi yang datang menghadap Raden Sutawijaya di hari berikutnya menjelang senja, telah melaporkan keberadaan pasukan itu. Tetapi kami mohon Raden tidak membawa pasukan ini mendekati pasukan Haryawisaka. Kenapa? Nampaknya pasukan yang masih belum kita kenal itu sedang berusaha mengenali pasukan Haryawisaka. Jika kedua pasukan itu bergabung, maka sebaiknya kita urungkan niat kita untuk menangkap Haryawisaka. Kenapa? Pasukan itu akan menjadi pasukan yang besar dan kuat. Apakah kita perlu melarikan diri?
Bukan melarikan diri, Raden. Tetapi kita tidak seperti serangga yang menyurupkan kepala kita ke dalam api. Jika kita mengambil sikap itu, sama sekali bukan karena ketakutan. Tetapi atas dasar perhitungan nalar yang wajar. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Para petugas sandi itulah yang langsung menyaksikan pasukan yang dikatakannya itu. Merekalah yang sepantasnya memberikan penimbangan apakah pasukan kecil itu berani mengambil langkah atau tidak. Karena itu, Raden Sutawijaya tidak membantah. Ia harus mempercayai petugas sandi yang sudah berpengalaman itu. Ketika hal itu kemudian dibicarakan oleh Raden Sutawijaya dengan Pangeran Benawa dan Paksi, maka mereka pun telah mengambil keputusan untuk tidak bergerak lebih dahulu. Dan ketika keputusan itu disampaikan kepada Ki Gede Pemanahan, maka Ki Gede pun menyetujuinya. Sambil memberi kesempatan kepada prajurit-prajurit Pajang itu beristirahat, maka pasukan Pajang menunggu perkembangan keadaan. Sementara itu yang terluka mendapat perawatan yang sebaik-baiknya. Ki Bekel dan orang-orang padukuhan itu pun berusaha untuk melayani para prajurit dengan sebaik-baiknya. Mereka mencukupi segala kebutuhannya, terutama makan dan minum mereka. Sementara itu, beberapa orang pengikut Harya Wisaka yang terluka pun mendapat perawatan yang baik pula. Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi yang harus menunda gerakan mereka, mendapat kesempatan untuk berbicara dengan para pengikut Harya Wisaka yang terluka. Seorang yang berwajah jernih, berkulit kuning dan sikapnya merendah, telah dipanggil oleh Raden Sutawijaya untuk melakukan pembicaraan khusus ditunggui oleh Pangeran Benawa dan Paksi. Jadi kau sendiri belum pernah bertemu dengan Harya Wisaka? Sudah, Raden. Maksudku setelah Harya Wisaka lari dari tahanan. Belum, Raden. Menjadi juling karenanya. Jadi siapakah yang selama ini memimpin pasukanmu? Kimanon. Tetapi menurut Kimanon, Harya Wisaka ada di pasukan yang lain. Juga pasukan yang kecil saja, yang bergerak dengan cepat. Hari ini Harya Wisaka berada di sini. Besok Harya Wisaka sudah berada di tempat yang jauh. Bahkan kadang-kadang Harya Wisaka dalam saat yang bersamaan berada di dua tempat yang terpisah. Kau mulai mendongeng. Aku bukan anak-anak yang berangkat tidur. Katakan yang sebenarnya, di mana Harya Wisaka bersembunyi. Aku tidak tahu, Raden. Sungguh, aku tidak tahu. Hanya orang-orang penting sajalah yang mengetahuinya. Bahkan aku tidak tahu ketika Harya Wisaka dan pasukan kecilnya bermalam di padukuhan yang sama dengan padukuhan tempat kami tinggal untuk beberapa hari. Baru kemudian aku mendengar bahwa yang lewat bersama pasukan kecil itu adalah Harya Wisaka. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Ia mempercayai orang itu. Nampaknya orang itu jujur dan tidak mengada-ada. Dalam pada itu, Paksi pun telah bertanya pula. Kau pernah bertemu, berbicara atau sekedar mengetahui seorang tumenggung yang bernama Tumenggung Sarpabiwada? Aku pernah mendengar namanya. Tetapi aku belum pernah mengenalnya. Ia berada di dalam pasukan kecil itu pula. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Pangeran Benawalah yang kemudian bertanya. Kenapa kau berada di dalam pasukan yang berada di bawah perintah Harya Wisaka? Apakah kau tidak tahu bahwa Harya Wisaka telah memberontak terhadap kekuasaan Pajang? Harya Wisaka hanya ingin mengambil haknya dari Maskarbet yang menyebut dirinya Sultan Hadiwijaya. Siapapun Maskarbet, tetapi Maskarbet adalah menantu Kangjeng Sultan Demak. Ia berhak untuk mewarisi kedudukan mertuanya. Ada orang lain yang lebih berhak. Tetapi, bukankah kedudukan Kanjeng Sultan Pajang itu sah dan pantas untuk ditegakkan? Orang itu terdiam. Ia tahu bahwa ia berbicara dengan putra Kanjeng Sultan Pajang itu. Tetapi Pangeran Benawa itu pun mendesak. Bagaimana menurut pendengaranmu, apakah Harya Wisaka lebih berhak dari Kanjeng Sultan Pajang yang sekarang duduk di atas tahta? Orang itu masih tetap berdiam diri. Sah dan pantas untuk ditegakkan? Baiklah. Kau tentu tidak berani mengatakannya, karena kau tahu aku adalah Pangeran Benawa. Tetapi bahwa kau dengan sadar mengikuti gerakan Harya Wisaka itu, sudah merupakan wajah dari sikapmu terhadap Kanjeng Sultan Pajang. Ampun, Pangeran. Aku tidak akan mengadili sikapmu itu. Orang itu terdiam. Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, Pangeran, aku berasal dari Jipang.
Apa yang aku dengar tentang Pajang memang berbeda dari apa yang aku saksikan. Prajurit dan kekuasaan Pajang tidak sebengis yang aku dengar. Apa yang kau dengar? Yang jelek-jelek. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itu tidak mengherankan. Jika kepadamu tidak diceritakan yang jelek-jelek, maka kau tidak akan ikut memberontak. Ya. Tetapi khususnya di sini aku tidak melihat kebengisan prajurit Pajang. Mungkin karena pasukan ini dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan, sehingga sikap dan tingkah laku para prajuritnya terkendali. Mungkin. Tetapi sebaiknya jika kau sudah sembuh, perlukan datang ke kota raja. Kau akan melihat kehidupan yang mapan. Berkata Pangeran Benawa. Namun pangeran itu pun berkata pula. Tetapi aku tidak akan ingkar, bahwa masih ada para pejabat yang melaksanakan tugasnya lepas dari kendali. Terutama di daerah-daerah yang agak terpencil. Tetapi itu bukan kebijaksanaan pemerintahan di Pajang. Hal itu terjadi karena ada orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Mungkin untuk mendapat keuntungan pribadi. Pengikut Harya Wisaka itu tidak menjawab. Tetapi kepalanya masih menunduk. Nah, jika kau sembuh nanti, apa yang akan kau lakukan? Mencari hubungan dengan Harya Wisaka atau ingin melihat Pajang yang sesungguhnya? Khususnya di kota raja? Orang itu menggeleng. Katanya. Aku belum tahu. Baiklah. Itu terserah kepadamu. Seharusnya kau ditahan. Tetapi pelaksanaannya sulit sekali karena kami berada di sini. Kalau kami serahkan kepada Ki Bekel, maka akibat buruk dapat terjadi bagi padukuhan ini. Jika kami pergi, maka kawan-kawanmu akan datang untuk membebaskanmu sekaligus membalas dendam kepada Ki Bekel dan penghuni padukuhan ini, meskipun mereka sebenarnya tidak bersalah. Karena itu, kami tidak dapat menahanmu dan kawan-kawanmu yang terluka. Kenapa para prajurit Pajang tidak membunuh kami? Kau tadi sudah mengatakan, bahwa mungkin karena pasukan ini dipimpin langsung oleh Ki Gede, maka tindakan para prajuritnya terkendali. Orang itu menunduk lagi. Tetapi perlu kau ketahui, bahwa para prajurit Pajang ditempa dalam latihan-latihan yang berat, tidak untuk menjadi pembunuh. Para prajurit Pajang di bawah pimpinan siapapun diajari untuk berpegang pada paugeran perang. Orang itu mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Raden Sutawijaya. Biarlah orang ini dibawa kembali kepada teman-temannya yang terluka. Dengan pembicaraan itu, maka seakan-akan bayangan wajah Harya Wisaka menjadi semakin kabur. Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi harus mengakui, bahwa jalan yang mereka tempuh bukanlah satu kepastian untuk sampai kepada Harya Wisaka itu, betapapun para petugas sandi bekerja keras. Tetapi ketika para petugas sandi kemudian menemui Raden Sutawijaya, maka para petugas sandi itu pun melaporkan, bahwa jejak Harya Wisaka menjadi sulit untuk dilacak. Tetapi setiap kali mereka mendapat keterangan bahwa pasukan yang mereka bayangi itu dipimpin langsung oleh Harya Wisaka. Dalam pada itu, para petugas sandi juga masih belum mendapatkan keterangan yang meyakinkan tentang pasukan yang tidak dikenal itu. Agaknya pasukan Harya Wisaka juga masih belum menentukan sikap, apakah mereka akan membuat benturan dengan pasukan itu. Paman Harya Wisaka akan menghitung berulang kali untuk membenturkan kekuatannya dengan pasukan itu. Paman Harya Wisaka sendiri memerlukan kekuatan yang sebesar-besarnya untuk dapat mengganggu ketertiban di Pajang dan mengacaukan pemerintahan sebelum sampai pada saatnya menghancurkannya, berkata Raden Sutawijaya. Namun Raden Sutawijaya masih belum mulai bergerak lagi sesuai dengan permintaan para petugas sandi. Kekuatan pasukan Pajang itu ternyata tidak cukup kuat untuk menghadapi pasukan-pasukan yang ada. Pasukan Harya Wisaka pun menjadi semakin kuat ketika dua pasukan bergabung menjadi satu. Meskipun yang satu merupakan pasukan kecil, tetapi bersama-sama dua pasukan itu menjadi besar. Pasukan yang belum dikenal itu pun nampaknya juga sebuah pasukan yang besar. Mungkin gabungan dari beberapa perguruan. Tetapi mungkin juga hanya sebuah perguruan yang memang besar. Atau gerombolan penjahat yang ingin memanfaatkan keadaan. Sementara itu pasukan yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan itu menjadi semakin kecil. Ada yang gugur, dan ada yang terluka, bahkan parah. Karena itu, maka pasukan kecil itu harus menjadi lebih berhati-hati menghadapi kemungkinan-kemungkinan di medan. Dalam pada itu, di Pajang, para prajurit pun selalu bersiaga.
Mereka menyadari bahwa udara Pajang terasa menjadi semakin panas sejak hilangnya Harya Wisaka. Ada beberapa orang Tumenggung yang hilang selain Ki Tumenggung Sarpabiwada. Mereka adalah orang-orang yang bergabung dengan Harya Wisaka. Dalam pada itu, di sebuah rumah kecil dan sederhana di sudut kota Pajang, 3 orang sedang duduk di amben bambu di ruang dalam rumah itu. Wajah mereka nampak bersungguh-sungguh. Agaknya mereka memang sedang membicarakan masalah yang sangat penting. Orang-orang Pajang yang dungu itu percaya bahwa Harya Wisaka sendirilah yang memimpin pasukan yang bergerak di luar kota. Ki Gede Pemanahan sendiri telah turun tangan memimpin pasukan khusus untuk memburu Harya Wisaka itu. Ketiga orang itu mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka tersenyum sambil berkata, "Bagaimana mungkin Pajang dapat menjadi besar di bawah pimpinan orang-orang dungu seperti itu? Kapan kita akan bertindak? Mumpung Ki Gede Pemanahan belum pulang." "Ya, kita harus segera bertindak. Jika Ki Gede Pemanahan menyadari bahwa dirinya telah dikelabuhi, maka ia akan segera pulang." "Bukankah kita ingin memasuki istana?" "Ya. Aku akan membunuh Sultan Hadiwijaya dengan tanganku. Jika 2 orang utusan Kakang Mas Harya Penangsang pernah gagal, maka aku tidak akan gagal." "Apakah Angger Harya Wisaka yakin bahwa kita akan dapat memasuki istana?" "Kalau 2 orang utusan Kakang Mas Harya Penangsang dapat memasuki bilik tidur Sultan Hadiwijaya, kenapa aku tidak?" Kedua orang yang lain termangu-mangu sejenak. Sementara itu, Harya Wisaka yang sebenarnya tidak pernah keluar dari kota itu berkata selanjutnya, "Aku akan membunuhnya dengan keris pusakaku sendiri." "Kapan kita akan melakukannya?" "Jangan tergesa-gesa," jawab Harya Wisaka. "Tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama agar Pemanahan yang dungu itu masih belum sempat pulang." "Apakah Ki Gede sekarang belum pulang?" "Tentu belum. Pasukan kecil itu juga belum pulang. Bahkan mungkin Ki Gede Pemanahan tidak akan pernah pulang, karena Pemanahan akan dapat terjebak oleh kesombongannya sendiri." "Maksud Angger, para pengikutku bukan orang-orang yang bodoh seperti orang-orang Pajang. Mereka mempergunakan otak mereka dengan baik. Pasukan Ki Gede Pemanahan yang kecil itu tentu akan dapat dijebak oleh orang-orangku sehingga pasukan itu dapat dilumatkan menjadi debu." Kedua orang yang lain pun mengangguk-angguk. Sementara itu Harya Wisaka pun berkata selanjutnya, "Sebenarnya lah aku masih menunggu Paman Jalamanik." "Apakah Resi Jalamanik akan datang?" "Ya. Paman Resi Jalamanik akan datang dalam 1-2 hari ini. Kemudian kita dan beberapa orang pilihan akan memasuki istana. Apakah kita akan dapat menembus para prajurit yang bertugas? Kita bukan orang-orang bodoh yang hanya mengandalkan tenaga dan kemampuan kewadagan. Karena itu aku menunggu Paman Resi Jalamanik yang telah putus saliring ilmu. Paman menguasai ilmu sirep dengan baik, sehingga dengan ilmu sirep, maka penjagaan di istana akan menjadi sangat lemah." Kedua orang yang lain mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka pun bertanya, "Bagaimana dengan Kanjeng Sultan sendiri? Apakah sirep itu akan berarti?" "Kita tidak melontarkan sirep di siang hari. Pada waktu Kanjeng Sultan sedang tidur, maka sirep akan membuatnya menjadi semakin nyenyak. Kanjeng Sultan tidak akan sempat membuat perlawanan atas sirep yang menyentuhnya, sehingga sirep itu pun akan mencengkamnya seperti pada orang lain. Itu yang kita harapkan. Tetapi jika yang terjadi lain, apakah di antara kita tidak ada yang dapat menghadapinya?" Bersambung ke bab 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.